sidang Gus Nur ini sesungguhnya adalah sidang yang sangat besar, mungkin lebih besar dibanding kasus 349 triliun. Ya, mungkin lebih besar juga dari kasus Sambo. Ya, karena konsekuensinya adalah kalau ini tidak selesai permasalahan ini, Pak Jokowi ini bisa ya dilegitimasikan sebagai raja bohong itu jadi sempurna. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu menarik karena teman-teman si Gus Nur ini yang mengatasnamakan dirinya adalah ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis, menyampaikan bahwa kasus Gus Nur itu lebih besar daripada kasus 349 triliun di Indonesia. Kasus Gus Nur lebih besar daripada kasus Sambo. Itu artinya bahwa Gus Nur ini wajib untuk dibebaskan. Begitulah sikap mereka. Dan menurut saya inilah sikap yang paling aneh bin ajaib. Apa sih susahnya menunggu putusan? Kenapa mesti harus memanfaatkan kasus Gus Nur ini menjadi sebagai momen politik, memanfaatkan kasus Gus Nur ini dalam kerangka untuk popularitas kalian? Nah, kan itu sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Atas nama keluarga Gus Nur kami ucapkan kepada seluruh kuasa hukum, para ulama, para aktivis dan ormas yang telah banyak memberikan dukungan dan support dan pembelaan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Yang kedua, kita sama-sama tahu ya, seluruh rakyat Indonesia ini berharap banyak sebetulnya ya, ijazah Pak Jokowi ini hadir di dalam sidang. Kenapa? Karena sidang Gus Nur ini sesungguhnya adalah sidang yang sangat besar, mungkin lebih besar dibanding kasus 349 triliun. Ya, mungkin lebih besar juga dari kasus Sambo. Ya, karena konsekuensinya adalah kalau ini tidak selesai permasalahan ini, Pak Jokowi ini bisa ya dilegitimasikan sebagai raja bohong itu jadi sempurna. Nah, ini yang kasihan kita. Yang kedua juga bisa di impeachment, gitu ya. Jadi rakyat sebetulnya pingin ini Pak Mahfud yang perang dengan korupsi dan keadilan tiba-tiba ngomong ya, saya perintahkan kepada Pak JPU ya, ambil ijazah asli Pak Jokowi di Solo. Sudah saya telepon Pak Jokowi. 270 juta. Atau subhanallah ya, Mbak Puan biar tidak dielu-elukan lagi ya dengan wajah dan tubuh yang ya Allah subhanallah. Ya, maka dia sebagai ketua DPR memerintahkan juga Pak Jokowi biar tidak saya impeachment, tolong diantar ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Atau mungkin singa podium Arteria Dahlan. Wow, akan saya buat panja kalau Pak Jokowi tidak. Iya. Nah, sebetulnya rakyat berharap itu, saudara-saudara sekalian ya. Nah, yang kedua, mungkin saya barangkali ingin menyoroti sisi lain. Saya sangat miris ya sebagai teman saudara Gus Nur ini, ya Allah. Ya, JPU saudara Aprianto Kurniawan ketika diminta kuasa hukum, tolong hadirkan ijazah yang asli itu, Bang. Hadirkan. Katanya dia, saya tidak dikasih bahan oleh bapak polisi. Bahannya cuman ini saja katanya. Atau juga Pak Hakim, iya seharusnya itu sebagai yang menuntut seharusnya menghadirkan. Bagaimana Pak JPU? Oh, saya juga tidak bisa Pak, hanya ini saja yang diberi polisi. Luar biasa ya, kita miris sekali. Tapi di dalam konferensi pers dan di media-media yang banyak, justru dia menuntut 10 tahun
Itu saya baca terus, ternyata agar ada efek jerah kepada Gus Nur. Karena Gus Nur ini residivis. Sudah keempat dia itu di persidangan dan di penjara itu sudah dikatakan dia 4 kali. Lah ini kan ngawur ini Pak Aprianto Kurniawan. Justru Gus Nur ini subhanallah, ya, itu bukanlah perkara yang pokok. Gus Nur ini selalu dipanggil masuk penjara karena dia itu sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya senang Pak JPU itu Aprianto, bersyukur ada seorang mubaligh yang terus seperti Bang Edi ini luar biasa ya, keluar masih tetap kritis. Gus Nur demikian juga, bukan koruptor, tidak menjual aset negara, tidak terbukti menjual kasus, ya, subhanallah. Dan terus menerus dia itu kalau dikatakan residivis, dia itu yang kedua dikatakan selalu menyebarkan ujaran kebencian kepada Pak Jokowi, kepada yang lain tidak. Lah Pak Aprianto ini gimana, kurang membaca video atau tidak itu ya? Gus Nur itu tidak hanya sekedar Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo pun ketika dia itu beliau juga diingatkan, betul tidak? Luar biasa ya. Ulama-ulama melenceng ya melenceng, ya Allah. Ulama-ulama yang dibayar, ulama-ulama yang kempes banyak disebut oleh Gus Nur. Ya Allah Pak Aprianto ya. Demikian juga Gus Nur ini rajin ya membantu ketika gempa. Videonya banyak, rajin membangun masjid, rajin membangun rumah-rumah orang yang tidak mampu, yang roboh. Nah itu tidak hanya Pak Jokowi Pak, itu ya. Nah jadi sekali lagi, maka semua yang dilakukan oleh kuasa hukum ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah, dan menyadarkan umat. Maka umat dan rakyat ini dengan ya perjuangan panjenengan semuanya, perjuangan panjenengan semua, pembelaan ini menyadarkan betapa besar pahalanya dan betapa pentingnya untuk membela negara ini ya. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Yang kedua, insya Allah perjuangan panjenengan semuanya ini akan menjadikan tangan-tangan Allah, kekuasaan Allah itu akan membela para ulama dan para habaib dan para pejuang Islam. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Bukhari bahwa nas di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali kalau penguasa itu zalim, penguasa itu dia suka menyusahkan rakyat, maka dia akan disusahkan oleh Allah SWT ya. Bahkan Rasulullah titip pesan doa kepada kita ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqqa bihim farfuq bih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku dan dia menyusahkan umatku, maka susahkan dia dunia dan akhirat. Dan barang siapa ya orang yang mengurusi urusan umatku dan dia memudahkan, menyayangi maka umatku, maka dia mudahkan dan sayangi ya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dari doa ini yang dipesan oleh Rasulullah ini juga memiliki makna bahwa pasti pemimpin atau penguasa yang zalim, pemimpin dan penguasa yang bohong, kalau tidak kita hentikan maka pasti akan dibinasakan oleh Allah SWT, pasti akan disengsarakan oleh Allah SWT. Takbir, takbir. Ini yang harus menyadarkan Bapak Hakim. Maka wajib Gus Nur ini dibebaskan. Takbir, Gus Nur ini wajib dibebaskan. Dan tidak lupa para habaib, para ulama, para aktivis ormas Islam yang ada di Jawa Tengah, hadiri pada tanggal 18 jam 9 hari Selasa di Pengadilan Surakarta. Kita semuanya hadir berduyun-duyun. Insya Allah Bapak Hakim akan terketuk karena takut akan siksa dan hisab Allah SWT dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira itu videonya, sahabat-sahabat. Silakan sahabat-sahabat berkomentar sembari menunggu yang namanya menjelang putusan si Sugi Nur. Apakah si Sugi Nur di penjara 10 tahun atau di atasnya atau di bawahnya? Mari kita lihat dan silakan sahabat-sahabat jawab di kolom komentar di bawah ini. Dan saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak.
Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.